You want me spanking? You want me to spank? Go to the bedroom. Are you okay? Halo warga YouTube, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Cublik Film. Di kesempatan kali ini, Cublik Film akan mencublik-cublik film yang bergenre komedi. Namun masih ada nuansa romantis dan yang pasti ada usluk-usluknya guys. Film yang berjudul No Hard Feelings ini menceritakan tentang seorang wanita mantan pengemudi Uber yang mendapatkan pekerjaan tak biasa untuk mengencani seorang remaja introvert. Oke guys, langsung saja dengarkan keseruan ceritanya. Berkisah tentang seorang wanita yang bernama Maddie. Ia berumur 32 tahun dan merupakan seorang supir taksi online dan merangkap sebagai pegawai di sebuah kafe. Namun saat ini ia menghadapi kebangkrutan setelah mobilnya disita karena ia memiliki hutang pajak properti atas rumah yang diwarisi dari ibunya. Ia mencoba merayu Gary, petugas itu yang merupakan mantan kekasihnya yang baru putus 3 bulan lalu agar tidak menderek ke mobilnya. Rayuan itu cukup meluluhkan hatinya Gary. Namun sayang sekali kepercayaan Gary luntur ketika seorang pria baru saja keluar dari rumahnya Maddie dan mengurungkan niatan baiknya itu. Alhasil Maddie kini tak punya mobil dan tak bisa mencari uang untuk melunasi pajak itu. Okay, Gary, I'm sorry. Bahkan saking miskinnya, ia pergi kerja hanya menggunakan sepatu roda. Namun di tengah perjalanan ia melihat mobilnya itu terparkir di halaman sebuah warung. Tak banyak berpikir ia langsung membuka kail penderek mobil itu. Namun sayang sekali aksinya gagal hingga ia dipanggil polisi sebagai peringatan dan hampir saja ia kehilangan SIM-nya. No. You paid off. I'm moving in, trying to push. Dalam upaya putus asa untuk menghindari kehilangan rumahnya, Maddie menemukan satu lowongan kerja yang anti-mainstream di sebuah situs iklan. Hey. Pekerjaan itu datang dari sepasang orang tua yang sangat protektif yang memintanya untuk berkencan dengan putra mereka yang berusia 19 tahun. Yang bernama Percy, dengan imbalan sebuah mobil Buick Regal. Tugas Maddie sebenarnya mudah, namun ia merasa kesulitan dengan kepribadian Percy. Percy adalah seorang remaja yang pintar, tapi ansos alias antisosial. Ia begitu tertutup, sangat introvert, lebih senang bermain game di dalam kamar. Kedua orang tuanya sangat khawatir, apalagi setelah ini Percy bakalan masuk kuliah. Tentu rencana ini semua dirahasiakan dari Percy. He doesn't talk to girls. We didn't. No, he's adorable. Does it have to be a beautiful? Date him. Yeah, and just act like you want to adopt. Maddie pun akhirnya berupaya mencoba merayu Percy di penampungan hewan tempat dia menjadi sukarelawan. Ia berpura-pura untuk mengadopsi anjing. I want him. Mind if I touch your wiener? What? How can I help you? It's fucked up. Percy terlihat gugup bahkan seperti tidak tertarik ketika melihat Maddie berpose merayu. Pry me open. The application of Timaya Super Chip may not be for you. Percy beralasan untuk segera pulang, namun Maddie memaksa ia untuk menerima tumpangannya. Oh, come on. Let's go. I'll go run this. You can ride up front with me. Ia juga salah paham dan mengira Maddie mencoba menculiknya. Tentu saja Percy berpikir macam-macam karena di dalam mobil tersebut terdapat sebuah golok dan peralatan berburu lainnya. Untuk itu, ia mencoba melarikan diri dan menjemprot Maddie dengan semprotan merica. Me?
Maddie menjelaskan bahwa ia bukan penculik atau apapun. Ia hanya ingin pergi kencan. Percy merasa sangatlah bersalah dan ia mencoba membantu Maddie dengan memberikan selang air. Meski begitu, mereka sepakat untuk pergi berkencan keesokan harinya. Hubungan Maddie dan Percy pun mencair. I'm sorry. Well, maybe we should go on a date then tomorrow. Like, thank you for the ride. Lalu keesokan malamnya mereka berdua berkencan di sebuah bar. Percy yang tak pernah datang di tempat seperti itu merasa tak nyaman. Bahkan ia memuntahkan minumannya yang mengandung alkohol itu. Kemudian tak lama mantannya Maddie yang bernama Travis datang memperingatkan Percy untuk lebih berhati-hati dengan Maddie. Travis yang merasa sakit hati dan tak terima karena Maddie meninggalkannya, ia menyombongkan diri kalau dia sudah menikah. Setelah mengatakan kejelekan-kejelekan Maddie, Travis lalu meninggalkan mereka. Karena merasa tak nyaman berada di tempat itu, Maddie mengajaknya keluar dan menuju ke pantai. Maddie mengajaknya untuk berenang dan berusluk-usluk di pantai. Namun Percy menolak karena ia takut. Tapi Maddie memaksanya dan membentaknya hingga Percy akhirnya mau nyebur. I think you're the prettiest person I've ever seen. There. Of lifeguards that's causing an issue. Come on, I promise nothing's gonna happen. See? It's not so bad. Namun ketika masih pemanasan, ternyata ada 3 orang mabuk tak dikenal iseng mengambil pakaian mereka. Walaupun Maddie sudah memperingatkan mereka untuk tidak mengambil pakaiannya, tapi mereka tak memperdulikan dan pergi membawa pakaian itu. Hingga akhirnya Maddie geram dan menghampiri mereka dan mengajaknya gelut sampai mereka lari ketakutan. Lalu Maddie kembali ke pantai dan memulai pemanasan lagi. Namun kini Percy menolak karena ia tak ingin bercocok tanam dengan orang yang tak ia kenal. Hingga membuat Maddie kesal dan menyerah dengan perlakuan Percy. Why not? Gonna have sex with somebody that I don't know. I'm done. Feel sorry for you. Saat Maddie akan pergi, Percy buru-buru mengambil pakaiannya yang berada di dalam mobil. Namun karena Maddie sudah merasa kesal, ia melemparkan pakaian itu dan tidak memperdulikan HP-nya Percy yang tertinggal. Karena tak ingin kehilangan HP itu, Percy memutuskan untuk menaiki kaca mobil itu tanpa berpakaian dan Maddie tetap tak memperdulikannya dan melajukan mobil dengan cepat hingga ia dikejar polisi. Karena Maddie panik tak ingin SIM-nya dicabut karena hal ini, ia nekat menerobos rel kereta api yang akan melintas. Dan untung saja mereka berdua selamat. Terlepas dari kejaran polisi, kini mereka berdua kembali akur dan menetap di rumahnya Maddie. Kembali melanjutkan pekerjaannya, Maddie terus berusaha untuk mengajak Percy bercocok tanam. Ia menggodanya dengan cara pargoy di depan Percy, hingga membuat Percy akhirnya mau untuk bercocok tanam. We can take it slow. Just a little. Namun ketika akan memulainya, ternyata Percy mengalami gatal-gatal alergi ketika ia merasa cemas ataupun gugup. Sehingga mereka tak jadi bercocok tanam lagi. Lalu Maddie mengobatinya dan lanjut deep talk tentang trauma masa lalunya masing-masing. Di mana ayah Maddie tak pernah kunjung pulang karena menikah dengan wanita lain. Sedangkan Percy, ia selalu dibully oleh teman-temannya, sehingga ia memutuskan untuk menjadi anak introvert sampai sekarang. Di momen tersebut, mereka berdua semakin akrab dan dengan tulus Percy mengajak Maddie esoknya berkencan lagi. Maybe we could spend the day together tomorrow. Keesokannya, mereka berkencan di pantai dan mengunjungi sebuah tempat bermain. Di sana mereka sempat diusir karena bermain curang dengan pengunjung lainnya. Kemudian Percy memberikan hadiah topi minuman dan sebuah mainan jebakan jari yang membuat jari mereka tak bisa berpisah selamanya.
Mendengar hal itu, Maddie yang misinya hanya untuk membuat Percy menjadi seperti remaja lainnya, ia merasa kurang tak senang karena ia hanya berpura-pura menyukainya. Namun Percy jatuh cinta beneran pada Maddie. Maddie berusaha untuk bersikap biasa-biasa saja dan memulai cerita kelam keluarganya itu, hingga membuat Percy merasa simpati dan peduli. Lalu mereka berdua menyilaturahmikan bibirnya. Sorenya mereka pergi mengunjungi Jodie, pengasuh Percy saat masih kecil dulu. Jodie mencurigai Maddie kalau ia hanya memanfaatkan uang orang tuanya Percy saja. Namun Maddie membantah semua pernyataan itu. Jodie mengancam jika ia menghancurkan hatinya Percy, maka hidup Maddie akan hancur dan tidak akan baik-baik saja. Incredible. Keesokan paginya datanglah seorang teman SMA-nya yang sekaligus makelar tanah, menawar rumah Maddie untuk dijual dengan harga tinggi. Namun Maddie menolak mentah-mentah dan tetap bersikeras untuk mempertahankan rumah warisan ibunya itu. Dan malamnya Maddie dan Percy kembali berkencan ke restoran mewah. Kali ini mereka berdua mengendarai mobil limosin milik ayah Percy. I did. I just want to talk to you. Sesampainya di sana, Maddie menyuruh Percy untuk menyanyikan sebuah lagu romantis. Karena ia tahu kalau Percy jago main piano. Awalnya Percy menolak, namun Maddie mengancam akan memberitahukan ke semua orang bahwa Percy adalah pacarnya yang luar biasa. Awalnya ia malu dan gugup untuk memainkan piano tersebut. Namun karena bakatnya itu, orang-orang di sana merasa terhibur dan kagum dengan permainan piano Percy. Begitu juga dengan Maddie. Tak lama temannya Percy yang bernama Natalie datang dan memuji bakatnya itu di depan Maddie. Natalie mengajak Percy untuk datang ke pesta di lain tempat malam itu juga. Dan Percy tampak senang mengobrol dengan Natalie tanpa memikirkan Maddie yang berada di situ. Sehingga membuat Maddie merasa kesal walaupun Percy tak bermaksud untuk menyakitinya. Kemudian mereka lanjut ngobrol berdua. Percy mengatakan bahwa nanti kalau dia sudah kuliah, ia akan rutin menemui Maddie waktu liburan. Karena Maddie hanya menganggap hubungan ini settingan dan tak ingin melanjutkan keseriusan, ia memberikan berbagai alasan untuk membuat Percy bingung dan pergi meninggalkannya. Tak tinggal diam, Maddie mengikuti Percy ke dalam mobil dan menjelaskannya bahwa ia hanya berpikir realistik untuk kedepannya. Karena ia tak bisa berhubungan pacaran jarak jauh alias LDR. Namun Percy yang udah kesal, ia pergi masuk ke dalam pesta yang tadi disebutkan Natalie. Beberapa menit menunggu di mobil, Maddie memutuskan untuk masuk ke dalam pesta untuk mencari Percy. Namun Percy tak ditemukan dan yang ada ia malah diejek oleh orang-orang di situ. Bahwa pesta ini tak cocok untuk orang seumurannya. Namun Maddie bersikap bodoh amat dan tetap mencari Percy. Seen Percy? He's with Natalie upstairs. Zane! Open this door! Ternyata Percy berada di dalam kamar bersama Natalie yang akan melakukan cocok tanam. Namun hal itu belum terjadi karena Percy mabuk berat, hingga ia harus memuntahkan isi perutnya itu agar merasa lebih baik. Kemudian orang tua yang mempunyai acara tersebut datang untuk mengusir Maddie karena pesta ini hanya untuk anak SMA. Namun Maddie berbalik marah karena kesal dan akhirnya cekcok dengan orang itu. Percy mencoba membela Maddie, namun tonjokan itu malah mengenai tenggorokan Maddie. Lalu Maddie mengajak Percy keluar karena sudah merasa malu. Di dalam mobil, Percy meminta maaf karena merasa bersalah. Ia juga mengatakan kalau saat ini Percy siap untuk di-unboxing. Let me help you. I love you. Percy, you're drunk. I still love you.
Namun Maddie menolak dengan alasan tak ingin bercinta ketika Percy dalam keadaan mabuk. I think we should wait. Keesokan paginya saat sarapan, Percy memberitahukan pada orang tuanya bahwa ia saat ini memiliki pacar bernama Maddie yang umurnya lebih tua darinya, namun ia sangat menyenangkan. Namun orang tuanya pura-pura terkejut dan berpura-pura ikut senang mendengarnya karena hubungan tersebut sudah mereka rencanakan. Percy juga mengatakan tidak ingin kuliah karena pacarnya tidak ingin berpergian jauh. Mendengar hal itu, orang tua Percy dengan tegas tetap menyuruhnya untuk kuliah. Namun Percy menjelaskan bahwa kini dirinya sudah dewasa dan berhak untuk menentukan hidupnya sendiri. Kini Percy juga akan mengambil SIM-nya sendiri untuk mengendarai mobil. Untuk itu, ayahnya menyuruhnya menunggu di mobil. Sembari menunggu di mobil, orang tuanya menelpon Maddie agar ia menyuruh anaknya mau untuk berkuliah. Dan sebenarnya Maddie juga akan mengatakan bahwa ia akan berhenti dari pekerjaan ini karena ia merasa Percy sudah jatuh cinta beneran pada dirinya. Orang tua Percy juga menyetujui hal itu, dan Maddie sudah bisa mendapatkan mobil sebagai imbalannya meskipun tanpa harus berusluk-usluk dengan Percy. Namun sungguh sayang sekali obrolan itu ternyata dapat didengar dan telepon itu menyambung di mobil Tesla ayahnya, yang saat itu Percy berada di mobil tersebut. Seketika ia tercengang mendengar obrolan itu dan hatinya hancur seketika bahwa cinta pertamanya itu telah membohonginya. Seakan tak ingin melihat dirinya begitu hancur, ia merencanakan mengundang Maddie untuk makan siang bareng keluarganya. Mereka canggung dan berpura-pura saling tak mengenal. Namun tak disangka orang tuanya kaget karena Percy telah menyinggung mereka bahwa kejujuran sangatlah penting. I'm kidding, yeah. Tak lama temannya Percy menelpon dan ia meninggalkan ruang makan tersebut. Lalu orang tua Percy bertanya apakah Maddie yang telah memberitahukan rencana ini. Namun tentu saja Maddie mengatakan tidak. Di luar rumah, Percy dan temannya akan merusak mobil yang dihadiahkan untuk Maddie dari orang tuanya demi melampiaskan kekecewaannya pada Maddie. Mereka sempat kesulitan karena mobil ini buatan Amerika yang bisa dikatakan sangat awet dan sulit dihancurkan. Namun akhirnya mereka berhasil menghancurkan mobil itu setelah menabrakkan mobil itu ke pohon. Lalu Percy bergegas masuk ke dalam kamar dan tak lama Maddie menyusulnya. Maddie berusaha untuk mengajaknya ngobrol enak-enakan. Namun Percy tiba-tiba langsung menyeruput Maddie. Namun Maddie menolaknya. Percy menyuruh Maddie untuk mengatakan semua kebohongannya. Namun Maddie tetap menutupi kebohongan itu dan mengiyakan ajakan Percy untuk bercocok tanam. Namun tak lama percocokan tanam itu gagal karena keduanya tidak merasakan birahi yang sebenarnya, hingga harus menghentikan adegan itu. Lalu Percy mengatakan bahwa mobil hadiahnya telah ia rusak karena ia merasa sakit hati dan kesal terhadap Maddie. Maddie meminta maaf dan menyesal. Ia menceritakan alasan kenapa ia terpaksa harus melakukan pekerjaan ini, karena harus mempertahankan rumahnya yang akan disita. Namun Percy yang sudah terlanjur sakit hati tak mau tahu dan menyuruhnya untuk keluar. Beberapa hari kemudian Percy mengatakan kepada orang tuanya untuk tidak terlalu ikut campur segala urusannya, karena kini ia sudah beranjak dewasa dan berhak untuk memilih dan melakukan apapun atas dirinya sendiri. Dan orang tuanya pun menyetujui hal itu. Setelah kejadian itu, kini Percy kembali menjadi pribadi yang pendiam dan hanya menghabiskan waktunya untuk bermain game seperti dulu sebelum mengenal Maddie. Sedangkan Maddie fokus untuk menabung dengan lebih giat bekerja hasil dari narik taksi online-nya. Meskipun mobilnya masih penyok dikit, gak ngaruh. Beberapa bulan kemudian akhirnya tabungan Maddie mencapai target, sehingga ia bisa melunasi hutang-hutangnya.
Maddie merayakan keberhasilannya itu bersama dua sahabatnya yang merupakan sepasang suami istri. Sobatnya itu menyarankan agar ia lebih baik pindah ke California daripada tinggal di sini terus-menerus yang harga pajaknya semakin tinggi. Sobatnya itu juga meyakinkan bahwa almarhum ibunya juga pasti tak ingin jika melihat Maddie kesusahan hidup di sini demi menyelamatkan warisan rumah dari ibunya itu. Namun Maddie yang keras kepala itu menolak karena ia merasa bahagia tinggal di sini dan menengok pada pria tak dikenal yang berada di depannya. Tak lama Maddie dan pria tak dikenal itu langsung adu mekanik. Namun setelah melihat mainan yang diberikan oleh Percy itu, mengingatkannya agar tidak bercocok tanam dengan orang yang belum ia kenal. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menyuruh pria itu pergi. I have an idea. Forward. Oh, ow, ow, don't pull it, oh, ow. You have to push in. Get out. Yeah. Keesokannya Maddie memberanikan diri untuk menjual rumahnya itu dan memutuskan untuk pindah ke California. Ia juga telah memperbaiki mobilnya yang rusak itu dengan uang hasil tabungannya. Saat itu ia tak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya yang kapan hari telah menderek mobilnya itu. Maddie meminta maaf atas segala kesalahan yang telah ia lakukan padanya. Keesokannya Maddie datang ke penampungan anjing tempat Percy menjadi sukarelawan di sana. Namun ternyata akhir-akhir ini Percy sudah tidak pernah datang lagi ke penampungan anjing itu. Ia memutuskan untuk menemui Percy ke rumahnya, namun Percy tak ada di rumah. Dan kata ibunya, ia sedang menghadiri acara pengenalan kampusnya. Lalu tak banyak berpikir Maddie menemui Percy di kampusnya, namun respon Percy masih terlihat sakit hati dan tak ingin menemui Maddie lagi. Maddie berusaha meminta maaf dan mengatakan kalau kali ini ia tidak bohong dan serius ingin berteman dengan Percy. Namun Percy tetap tak ingin mendengar hal itu dan meninggalkan Maddie. Kali ini gantian Maddie yang menaiki kaca mobil Percy. Persis saat Percy melakukan itu pada mobil Maddie dulu. What are you doing? Get off! Until you talk to me. Okay, easy. I can't believe you did this. Then get off! You lied to me just so you could... Let's talk! Percy tetap mengemudikan mobil itu sampai pengunjung pantai panik. Hingga ia menabrak sebuah panggangan dan membuat punggung Maddie terbakar. Dan Percy pun memutuskan mobilnya untuk masuk ke dalam air laut. Saat tahu Maddie dalam keadaan bahaya, Percy panik dan menolong Maddie dan Maddie pun memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta maaf dengan tulus. Karena hal itu, Percy pun luluh dan memaafkan Maddie. Maddie! I'm sorry. Setelah kejadian itu, mereka berdua mengobrol bersama untuk kelanjutan masa depannya. What do you mean? We're friends. Maddie mengatakan akan pindah ke California, sedangkan Percy akan tetap fokus kuliah. Semenjak itu, persahabatan mereka akan tetap berlanjut dengan tulus. Namun sepertinya Percy sampai saat ini masih mencintai Maddie. Hal itu terbukti ia sangat senang ketika Maddie meletakkan kepala di pundaknya. Semester awal kuliah akan segera dimulai, dan Percy mulai untuk meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya. Ia berpamitan dan mengatakan untuk tidak mengkhawatirkannya. I love you guys. I love you so much. Love you too, huh? Dan kali ini Maddie yang akan mengantarkan Percy ke kota kuliahnya itu. Sekalian ia akan pindah ke California. Maddie juga telah mengadopsi Milo, anjing yang dibesarkan Percy di penampungan untuk menemaninya di sana. Kini kehidupan baru mereka dimulai dengan penuh semangat dan film pun berakhir. Dari film ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa segala sesuatu yang berawal dari kebohongan tentunya tak akan pernah berakhir dengan kebaikan. Dan ternyata dari film ini tentunya mempunyai hubungan yang usianya berbeda jauh, bukanlah hal untuk tidak bisa saling memiliki. Kenyamanan dan kepercayaan itulah yang akan mempertahankan hubungan tersebut.
Oke guys, sekian untuk film kali ini. Semoga jalan ceritanya dapat kalian cerna dengan baik. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di review film selanjutnya.